Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ratusan warga di Karawang, Jawa Barat menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah Karawang. Mereka rela mengantri untuk membeli sembako murah, termasuk daging sapi dan sayur mayur. Sejak pagi hari, warga rela mengantri di lapangan sepak bola Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Pasar murah digelar di tengah lonjakan harga sembako yang terus melambung tinggi. Namun rata-rata warga lebih memilih membeli beras karena harga beras saat ini mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Pasar murah yang digelar pemerintah Karawang ini menyediakan berbagai jenis sembako yang dijual dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Selain beras, beragam kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, telur ayam, daging sapi, sayuran dijual dengan harga di bawah harga pasaran. Bu, tadi beri berapa beras ini, Bu? Yang ini 53.000 5 kilo, tapi cuma boleh 1 karung aja. Karung ganja. Terus Ibu belanja apa lagi nih? Tadi beli sayuran, beli pokcoy, beli wortel, beli timun, beli cabai. Kalau sayuran harganya gimana, Bu? Sayuran tadi per 5.000. 5.000, apa aja, Bu, itu, Bu? Ada wortel, ada timun, ada pokcoy, ada brokoli, kembang kol. Terus selain dari ini, Dinas Pangan juga mengajak dari rekan-rekan sayur-sayuran, di mana dijual sayur-sayuran dengan satu sayuran itu harga 5.000. Ada cabai, ada cengkeh, ada timun, ada juga wortel gitu kan, ada juga walu. Nah tentunya ini alhamdulillah digemari oleh ibu-ibu tentunya. Melihat antusiasme masyarakat, pemerintah Karawang berencana akan terus menggelar pasar murah ini di 30 titik untuk membantu masyarakat. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan terkemuka di Singapura, Institution of Public Character atau IPC Singapura, resmi memulai program globalisasi di Indonesia pada Kamis 22 Februari 2024. Sebanyak 110 siswa dari SMP Lab School UPI Cibiru, Bandung mengikuti program pendidikan inovatif yang diselenggarakan oleh IPC Singapura. Program globalisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan global kepada para siswa melalui pembelajaran online dan program interaktif. IPC Group menyadari tantangan dalam digitalisasi di bidang pendidikan dan percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi, para siswa dapat memperoleh wawasan global yang berharga tanpa perlu melakukan perjalanan fisik yang seringkali mahal atau tidak berkelanjutan. Salah satu aspek unik dari program ini adalah penggunaan teknologi virtual reality atau VR untuk meningkatkan pengalaman belajar dengan melibatkan siswa dalam lingkungan virtual yang menarik dan interaktif. IPC Group bertujuan untuk membuat pembelajaran tentang dunia menjadi lebih menyenangkan dan efektif. CEO IPC Group Raj Kumar mengatakan pihaknya telah berniat untuk memperluas jejaknya di seluruh wilayah Indonesia dengan komitmen untuk memberikan pengalaman pendidikan yang inovatif dan berdampak bagi para siswa. Why did I decide to collaborate with the school year? Now I always have a close feeling with Indonesia. Why? Because I studied Malay. So, bisa cakap je. So, I studied Malay and I think Indonesia is a land of opportunity for Singapore students. Economically, viably, in many aspects. The idea of today's event is to better understand, the students should better understand what Singapore is, what Singapore has to offer. Now, the globalization package that we are providing to the schools in Indonesia, that what we have done, is to better understand and facilitate the globe without traveling. Sementara Business Developer Manager IPC Singapura Zahwa Sakinah turut membagikan harapannya terhadap pendidikan di Indonesia agar semua sekolah yang ada di Indonesia dapat menerapkan metode belajar future learning. Harapannya sih buat IPC Singapura sendiri ke depannya lebih banyak sekolah-sekolah yang bisa mencoba metode future learning ini karena di Singapura sendiri IPC itu mensupport mostly semua sekolah di Singapura. Jadi buat sekolah-sekolah lain yang mungkin mau coba itu bisa langsung hubungin kita, terutama aku di LinkedIn, WhatsApp, dan lain-lain. Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMP Lab School UPI Cibiru, Saiful Uyun mengatakan, pihak sekolah ingin memberikan pengalaman berharga kepada para siswa dan siswi di sekolahnya.
Dan di sini saya mencoba memberikan sebuah pengalaman yang berharga bagi siswa kami. Kami memandang bahwa dunia ini memasuki abad yang luar biasa penuh dengan digitalisasi, maka kami memiliki kewajiban untuk menghantarkan siswa kami untuk melek literasi teknologi khususnya digital. Dengan hadirnya kolaborasi tersebut, pihak sekolah optimis dapat mencetak para generasi unggul di bidang digitalisasi. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Orang-orang sering menghindari polusi udara dengan membatasi kegiatan di luar ruangan. Tetapi, bagaimana bila polusi di dalam ruangan ternyata umumnya lebih parah dibandingkan udara terbuka? Maka merupakan kesempatan produsen filter udara elektronik dengan temuannya yang mengingatkan kembali perlunya ventilasi udara. Polusi udara di dalam rumah umumnya lebih parah daripada polusi di luar ruangan. Menurut data dari 2,5 juta lebih penyaring udara terkoneksi internet yang dihimpun oleh produsen pemurni udara Dyson. You spend a lot of your life indoors. You spend a lot of your life in your home. It's where you sleep. And the impact of air pollution will be how much there is, how concentrated it is, but also how long you spend exposed to it. So if indoor air pollution is worse than outdoor, and that's what we're seeing, that's really important, really impact for people. Survei ini melibatkan hampir 40 negara dan di hampir semuanya, polusi dalam ruangan melebihi polusi luar ruangan selama 6 bulan atau lebih. Faktor cuaca dan suhu udara juga berdampak pada tinggi tidaknya polusi di dalam ruangan. Di Amerika Serikat misalnya, saat ini adalah musim dingin. Seperti juga negara-negara di belahan bumi utara lainnya, warga tak banyak bepergian keluar rumah. Dan karena itu, untuk Amerika Serikat sebagai contohnya, tingkat polutan di dalam ruangan paling tinggi pada Januari hingga Maret. Beragam sumber polutan dalam ruangan termasuk partikulat udara 2,5 mikrometer alias PM 2,5. All the outdoor sources of air pollution can potentially come into the home through ventilation, through cracks around windows, under doors, etc. But you also have unique sources of pollution indoors. You have things like cooking, you have personal care products, things like hairsprays, perfumes. You have perhaps scented candles, anything that's combustion can be a source of pollution. So you kind of have both. You have the potential for the outdoor air to come in, but then you have unique sources in the home as well. Meski polutan tak bisa sepenuhnya dihilangkan, ada cara untuk meminimalkan. We can lower the amount of particulate matter in our house by general cleaning, making sure that you vacuum, making sure that there isn't those particles that are loose in carpets or flooring that can be resuspended easily, making sure that we wash our bedding regularly to make sure any particles that fall off us in the night get washed out. Obviously with cleaning there is also the issue that aerosols make up a component of the air pollution. And by cleaning, we'll be introducing those aerosols into our environment. So it's being cautious with the chemicals that you use to clean your house with. Selain partikel 2,5 mikrometer, satu lagi polutan adalah senyawa organik volatil yang antara lain bersumber dari memasak menggunakan gas atau kayu bakar. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Memperkenalkan budaya Indonesia bagi kelompok Putri Mandalika Indonesian Dance Club ke publik Amerika Serikat harus mempertahankan keasliannya. Tak hanya gerakan tari, tapi juga kostum yang digunakan. Misi inilah yang dipertahankan kelompok tari di Orlando, Florida, sejak didirikan 6 tahun yang lalu. Berlatih menari bisa di mana saja, tidak harus di studio, di ruangan kosong di rumah pun jadi. Itulah yang dilakukan kelompok tari Putri Mandalika di Orlando, Florida ini. Ini tarian Aceh, ini tarian dari Dennis, koreografer yang untuk pembukaan Asian Games. Jadi saya praktekkan di sini. Puluhan kelompok tari Indonesia bermunculan di berbagai daerah di Amerika.
Putri Mandalika, menurut Farah Crawford, salah seorang pendirinya, punya ciri khas tersendiri. Jadi saya memang senang nari, jadi itu memang untuk mengenalkan kultural Indonesia aja melalui tarian, karena di saya tuh saya kadang-kadang ngelihat orang mengenalkan kultural itu kadang-kadang setengah-setengah gitu loh Indonesia. Jadi saya di sini benar-benar kalau gini loh, tarian Indonesia seperti ini, make up seperti ini, when you dance ekspresinya seperti ini, bajunya harus seperti ini. Kalau memang tarian yang tidak bisa ditarikan, jangan ditarikan. Bagi Yuliani Lancaster, pelatih tari Jaipong dan juga pembuat kostum tari Jaipong, keaslian itu penting ditampilkan kepada warga Amerika. Ini loh tarian Indonesia, jadi nggak bikin orang luar, orang asing ya terutama ya, itu kebingungan gitu loh. Ini kok kostum kayak gini, balik ke pas berkunjung jadi turis Indonesia, loh yang di Amerika aku lihat seperti ini, jadi nggak membingungkan. Sejak didirikan 6 tahun lalu, Putri Mandalika terbuka menerima anggota. Sebagian besar dari mereka adalah warga Indonesia yang tinggal di Orlando dan sekitarnya. Mandalika waktu dari pertamanya mereka setiap konsernya, setiap performance-nya mereka menampilkan tarian-tarian klasik Indonesia. Dan saya pikir, saya ingin belajar, dan ini yang ingin saya pelajari dari dulu. Saya senang menari, tapi ini kesempatan saya pada akhirnya. Kayla, anak perempuan Lia, juga menjadi penari muda Putri Mandalika. It's a good way for me, especially since we don't live there, obviously. It's better for me so I can connect with my culture, and since I've lived here all my life, it's a way that I can actively stay a part of and just be able to recognize the Balinese or Indonesian overall culture. Putri Mandalika tampil di berbagai kesempatan acara, baik yang diadakan oleh komunitas Indonesia dan Amerika, ataupun juga pemerintah daerah setempat. Pernah juga tampil di panggung hiburan Disneyland. Jadi Disney itu punya namanya Disney Performing Art. Kemudian dia kayak ngumpulin grup-grup untuk bisa nampil di Disney. Nanti biasanya dia akan, kalau dia butuh, dia akan panggil. Jadi kita pernah dapat panggilan juga di Disney Animal Kingdom. Jadi waktu itu kalau boleh tahu apa yang ditampilkan, tarian apa? Ada tarian Jaipong, Bali, Cendrawasih, Betawi, Lombok, ya. Usai latihan, dilanjutkan ngobrol dan makan malam dengan menu masakan Indonesia. Putri Mandalika bukan hanya sekedar kelompok tari yang mempromosikan Indonesia di Amerika, tapi juga ajang silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan sesama orang Indonesia di rantau. Dari Orlando, Florida, Supriyono, Rioto Asikal, dan Ariadno Budianto, VOA. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Inspira TV. Saya Cita Yasmin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.